STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, pertama sekali kita memperbanyak puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat Allah itu sangat banyak, ya, seseorang dia menyadari hal tersebut atau tidak dia sadari, dia syukuri atau tidak dia syukuri, dia gunakan dari kenikmatan itu untuk bermaksiat, ya, atau tidak dia gunakan itu untuk bermaksiat, tetapi dia dalam ketaatan. Taib itu semua, ya, tetap tidak mengurangi sedikit pun dalil bahwasannya banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada setiap hamba. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya manusia itu mau menghitung-hitung nikmat Allah, mereka mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya, ya, saking banyaknya, ya, karena begitu luasnya, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terputus kepadanya. Tapi dia bernapas di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat di atas kenikmatan Allah, mendengar di atas kenikmatan Allah, merasakan segala sesuatu di atas kenikmatan Allah. Tetapi Allah menutup ayat tersebut dengan ucapannya, ya, manusia itu innal insana lazalumun kafar. Manusia itu pelaku kezaliman dan pelaku kekufuran. Tapi kenapa mereka pelaku kezaliman dan kekufuran? Karena kebanyakan dari mereka, ya, tidak tahu berterima kasih atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Tidak tahu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan. Lupa bahwasannya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta oleh Allah untuk bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah beri. Dan penting bagi seseorang dia sering mengingat nikmat tersebut. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, karena dengan mengingat nikmat Allah itu akan lapang hati seorang hamba, akan tumbuh kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan gampang pula dia untuk beribadah kepadanya. Karena di antara sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu melaksanakan, ya, melewati panjangnya malam, ya, dalam keadaan ruku dan sujud, berdiri, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau paham betul nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Karena beliau paham betul bahwasannya beliau adalah hamba yang telah diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau mengatakan kepada Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi yang membakar Nabi SAW, yang membuat hatinya bergerak, ya, yang membuat memang Allah yang menghendaki hal tersebut, tetapi beliau hendak menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan. Ya, karena beliau sering, ya, karena beliau paham
karena beliau mengerti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, walaupun bukan semua nikmat. Ya, tetapi para hadirin, ya kita kebanyakannya memang tidak tahu bersyukur. Kita kebanyakannya tidak tahu diuntung. Ya, sudah begitu banyaknya nikmat yang telah Allah beri, ya, tetapi itu tidak membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Tabaraka wa taala dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, ditolong untuk memperbanyak ibadah, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang sesungguhnya, menjadi seorang hamba yang taat kepadanya, menjadi seorang hamba yang menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pembahasan, ya, bagaimana zikir itu menjadi obat bagi hati yang telah kering. Bagaimana zikir itu dapat menghidupkan hati seorang hamba. Bagaimana kesempitan dalam kehidupan, sempitnya hati, ya, itu dapat diperluas karena sebab zikirnya, karena sebab dia mengingat Allah. Jangan hanya dipikirkan bahwa yang dimaksud dengan zikir itu hanyalah ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya, atau ucapan astaghfirullahnya, ya, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Itu adalah penyempitan dari makna zikir. Betul, itu adalah makna zikir. Tapi zikir itu lebih luas. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap perbuatannya. Dia khusyuk tatkala dia beribadah. Ya, tatkala dia meminta kepada Allah, kutus layu dia dalam beribadah, menetes air matanya. Ya, tatkala dia, ya, melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari seorang dia berzikir, hatinya senantiasa berzikir. Ya, maka pemaknaan terhadap zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu luas. Dan di antara sebab, ya, kenapa zikir itu termasuk obat bagi hati yang sekarat, obat bagi hati yang sakit, obat bagi hati yang telah gersang, ya, kita terkadang merasakan hal tersebut. Beliau menjawab, karena di antara sebabnya zikir itu riqatul qalbi. Zikir itu bisa melembutkan hati. Apa kata beliau? Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah ta'ala, i'lam bi anna fil qalbi qaswatan la yudibuha illa dzikrullahi ta'ala. Beliau katakan, ketahuilah bahwasannya di dalam hati itu, ya, terkadang itu ada kekeringan, kekakuan, perasaan keras. Gak ada yang bisa melelehkannya, meluluhkannya, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala kering, kenapa dia kering? Ya, tatkala dia merasa tandus jiwanya, ya, merasa dia memerlukan setes air dari air kehidupan, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak ada yang bisa mengembalikan dia, ya, yang semula keras kaku, ya, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan beliau sebutkan kenapa ini menjadi penyebab. Kenapa nanti obat dari keringnya hati itu adalah berzikir kepada Allah. Karena nanti beliau akan berdalil dengan sebuah ayat dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebutkan. Tapi kita baca terlebih dahulu apa ucapan beliau. Fayanbaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi dzikrillah ta'ala. Maka sepantasnya bagi seorang hamba itu, dia berobat dengan keringnya hati, dengan kakunya hati, tandusnya jiwa, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal qalba kullama ishtaddat bihil ghaflah ishtaddat bihil qaswah. Dikarenakan hati itu setiap kali dia mengeras, ya, kuat kelalaiannya, ya, dia lalai,
dari Allah. Dia lalai bahwasannya Allah melihatnya. Dia lalai dari muraqabah lillahi azza wa jal, Allah mengawasinya. Ya, dia lalai manakala ya dia bersendirian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ishtaddat bihil qaswah, maka akan semakin bertambah-tambah kekakuannya, kekeringannya, kekerasannya. Fa idza dzakarallaha ta'ala dzabat tilkal qaswah kama yadzubur rasasu finnar. Tetapi tatkala dzakarallaha, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghilang, mencair ya kekakuan itu, kekerasan itu yang semula dia keras seperti batu, dia akan mencair. Ya, seperti mencairnya timah, melelehnya timah ya tatkala dipanaskan di atas api. Fama udzibat qaswatul qulub bimithli dzikrillahi azza wa jal. Ya, maka tidak ada yang dapat melelehkan kerasnya hati, ya kekakuannya bisa dihilangkan, itu ya akan sebanding dengan zikir kepada Allah. Ya, kalau ditanya ya ada nggak obat lain selain zikir, nggak ada yang semisal dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, muraqabah lillahi azza wa jal. Dia memikirkan Allah tabaraka wa ta'ala, menghadirkan hati ya seakan-akan dia mencapai derajat al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka perhatikanlah ya, ini diantara hal kenapa dia bisa bertambah kekakuannya, kenapa dia bisa bertambah ya kekerasan hatinya, kenapa dia bisa merasakan kekeringan dalam jiwanya, karena dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin dia telah tersibukkan dengan perkara-perkara dunia, lupa dengan apa yang menjadi sebab dia diciptakan oleh Allah. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk mencari dunia, mencari nafkah, ya menghidupi anak istri kita, tidak. Kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia lupa terhadap tujuan penciptaannya, lupa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap urusannya, ya maka akan bertambah kekakuannya, ya maka akan bertambah kekerasan hatinya. Ditambah lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para penyair, ya menasihati mereka ya kalau seandainya engkau idza kunta bi ribatin min zulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahyi min nazaril ilahi faqul laha innal ladzi khalaqadz zulma yarani. Ya, tatkala engkau itu ya manakala dirimu sedang biribatin min zulmatin, sedang di tengah-tengah kegelapan malam, wan nafsu da'iyatun ila tughyani, sedangkan jiwa itu menyeruhmu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya perbuatan-perbuatan yang tercelah. Fastahyi min nazaril ilahi, maka malulah engkau dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katakan kepada jiwamu, faqullaha, katakan kepada jiwamu yang menyerumu untuk berbuat perbuatan tercelah itu, innalladzi khalaqadz zulma yarani, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan malam ini, yang engkau merasa aman dari pandangan manusia, yang engkau mau berbuat kemaksiatan itu karena merasa aman dengan adanya kegelapan itu. Dia yang menciptakan kegelapan itu sedang melihatmu. Time ini diantara bentuk zikir, tatkala dia ya menyeru jiwanya, wahai jiwa, takutlah kepada Allah, malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang ya jiwa-jiwa yang telah kering, dia tidak lagi bisa merasakan hal tersebut. Ilmunya telah menyerunya, ya pemahaman keimanan dia yang masih tersisa dalam jiwanya itu sebenarnya sudah memberikan peringatan, janganlah engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, tetapi apa daya, dia tetap ya mengikuti hal tersebut.
ya maka akan semakin keringlah hatinya. Maka bagaimana agar cara dia kembali ya kepada ya kebasahan hatinya, hidupnya hati kembali dari kelembutan jiwa yang sebelumnya dirasakan, jiwanya telah mengeras. Ya, dia kembali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طيب, Allah menyebutkan, beliau menukilkan di sini, alam ya'ninil ladzina amanu, tidaklah tiba masanya bagi mereka orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka itu khusyuk untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa-apa yang telah diturunkan dari al-haq, tidakkah mereka khusyuk dengan hal tersebut? Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan mereka menjadi sebagaimana orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Sebelum mereka, fatala alaihimul amadu, kemudian berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, ya kemudian menjadi keras hati-hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah pelaku kefasikan. Kemudian Allah mengatakan, ketahuilah, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ya, pahamilah, ketahuilah bahwasannya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Taib, ini di dalam ayat ini ya sangat banyak syarat akan pelajaran. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Saya akan bacakan sedikit apa yang disebutkan, apa yang ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, ya tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan bahwa ayat ini ya disebutkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah illa arba'u sinin. Allah menurunkan ayat ini itu tatkala antara kami dengan keislaman itu sudah berlalu 4 tahun. Jadi sudah 4 tahun kami ada di dalam keislaman, karena Abdullah ibnu Mas'ud itu di antara as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang ya muhajirin, di antara mereka yang termasuk awal masuk Islam. Tapi berlalu 4 tahun mereka masuk Islam, Allah menegur mereka dengan teguran, bukanlah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi para hadirin atau para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, kalau diminta untuk khusyuk, orang-orang yang banyak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, ya orang-orang yang banyak bermaksiat, ya kalau itu adalah kita yang diminta untuk khusyuk, itu memang patut, karena kita adalah orang yang lalai. Karena kita tidak pernah memperjuangkan Islam itu sebagaimana mereka para sahabat memperjuangkan Islam. Karena kita tidak pernah nampak ya dengan darah, ya dengan ancaman kematian di hadapan mata, ya dengan ancaman ya pengurangan ya rezeki, ya misalnya diboikot dan lain sebagainya, dengan ancaman yang sebagaimana mereka diancam, mereka para sahabat. Kemudian Allah tegur kita
Hei, misalnya ya, atau fulan, tidakkah kau khusyuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memang patut untuk mendapatkan itu. Tapi rupanya ayat ini Allah berikan kepada mereka yang sudah ya ibaratnya siap mati dalam Islam. Mereka sudah mengorbankan seluruh perkara. Ya, kita mungkin sudah tahu bagaimana perjuangan awal-awal mereka di dalam Islam. Dan Allah juga memanggil mereka itu dengan keimanan. Jadi ini adalah hal yang Allah minta kepada mereka orang-orang yang beriman. Jadi para pendengar radio Syiar Tauhid, standar ibadah Allah itu tinggi. Jadi yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya dalam ibadah itu sebenarnya adalah ibadah yang standarnya itu tinggi. Bukan ibadah sebagaimana kita berikan. Bukan ibadah asal jadi. Yang penting saya lakukan salat berjamaah, udah. Apa yang di dalam salat berjamaah itu ya saya mengingat pekerjaan saya tadi. Saya ingat tadi ada bertengkar sedikit dengan rekan kerja saya. Dalam sholat saya tadi teringat ya ada gunting yang mau dicari sebelum sholat. Ya subhanallah, yang Allah minta dalam ibadah itu ternyata sangat tinggi. Allah tegur mereka, para sahabat, Allah ingatkan, tidakkah tiba masanya bagi mereka orang yang beriman, ya kutus, layu, khusyuk hati mereka tatkala berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin, ya para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Ini adalah cambukan bagi kita yang merasa diri kita itu sudah banyak berkorban di dalam agama. Sebagian orang ada yang mengatakan yang penting sudah sholat aja. Kita ini kan yang penting sholat saja sudah. Udahlah, jangan terlalu berlebihan dalam agama. Yang penting kita seimbang, imtak sama iptek. Ya, yang penting antara dunia kita dengan akhirat kita itu seimbang. Ya, kemudian berdalil lagi dengan sebagian mengatakan ya, dalam doa aja kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Allah sebutkan sekali perintah dunia, sekali minta akhirat, berarti 50-50. Bahkan dimulai dulu dunia dibandingkan akhirat. La haula wala quwata illa billah. Tidak. Kita itu diminta hidup itu untuk akhirat. Dunia itu kita minta sekedar agar kita tidak melalaikan akhirat. Ya kalau seandainya memang kita hidup itu dunia, kita nggak diperintah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi kalau demikian ya sempurna antara dunia dan akhirat. Katakanlah memang itu pun yang Anda kerjakan. Ya, yang mengatakan begitu, berarti Anda serahkan 12 jam hidup Anda itu ibadah, 12 jam itu untuk mencari dunia. Tapi ini enggak. Ya, Anda cuma mengatakan itu sebagai dalil 5 menit sholat setiap hari yang Anda lakukan itu sudah memenuhi akhirat Anda. 5 menit setiap 5 waktu sholat, artinya dalam 5 waktu sholat setengah jam. Ya 5 kali 5, 25 menit lah, setengah jam. Ya itu adalah ya bukti kita sudah beramal dengan amalan akhirat. Tidak. Allah minta, sesungguhnya Allah itu minta lebih. Standarnya itu lebih. Ya makanya karena kita nggak paham. Ya karena memang jiwa kita ini sering sekali lalai dari hal tersebut. Ya kita merasa diri kita itu telah memenuhi standar. Ya saya yang penting sudah sholat. Ya kalau mati insya Allah masuk surga. Ya yakin ya insya Allah. Ya, saya syirik saya nggak pernah melakukan syirik. Sholat juga saya nggak pernah tinggal. Ya apakah Anda kira tatkala turun ayat ini mereka para sahabat itu nggak sholat? Mereka tidak berjuang untuk agama? Ya mereka melakukan ini dan itu? Enggak. Mereka sudah beriman, tapi Allah minta lebih.
Maka jangan pernah merasa jiwa itu sudah cukup beribadah kepada Allah. Anda, ya wahai fulan, sebenarnya belum cukup beribadah kepada Allah. Maka paculah jiwa untuk terus beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan, ya wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya, disebutkan oleh ya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, nahallahu al-mu'minin an yatashabbahu billadzina hamalul kitaba qablahum minal yahudi wan nasara. Allah melarang orang-orang mukminin untuk menyerupai orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa Allah larang? Tatkala lamma tatawala alaihimul amadu baddalu kitaballah. Tatkala sudah panjang masa, ya jauh dari masa kenabian berlalu, padahal keterangan itu tetap ada, kitab mereka tetap ada, tapi mereka kemudian merubah-rubah isi kitab mereka. Baddalu kitab Allah. Dan ini benar. Ya, maka kita lihat Nasara merubah-rubah kitabnya. Hari ini perjanjian lama, besok perjanjian baru. Ya, nanti keluar lagi revisi. Ya, mereka merubah kitab Allah yang ada di tangan mereka. Washtarau bihi thamanan qalila wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim wa aqbalu 'ala al-ara' al-mukhtalifa wa aqwalil mu'tafikah wa qalladur rijal fi dinillah wattakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah fa inda dhalika qasat qulubuhum fala yaqbaluna mau'izah wa la talinu qulubuhum biwa'di wala wa'id. Ya, maka disebutkan kemudian mereka ya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya, kemudian mereka menerima pemikiran-pemikiran sesat. Kemudian mereka taklid kepada orang-orang, ya, taklid kepada pendapat-pendapat yang sebenarnya itu menyimpang dari agama. Dan mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, maka ya dalam keadaan seperti ini mengeras hati mereka. Mereka nggak akan bisa lagi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang Allah kehendaki. Fala yaqbaluna mau'izah, maka mereka tidak lagi menerima peringatan dan tidak pula lembut hati mereka dengan diberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai panjangnya kemaksiatan yang kita lakukan, penyimpangan kita terhadap ayat-ayat Allah, kontinuitas dari maksiat yang kita anggap kecil, itu membuat jiwa kita tidak bisa lagi menerima air mata sumber air kebenaran. Walaupun datang peringatan tersebut, tidak bisa lagi dia terima. Maka kemudian ya Allah menutup ayat tersebut, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik fil a'mal faqulubuhum fasidah wa a'maluhum batilah. Mereka ini dalam amalan ya adalah orang yang fasik, hati mereka rusak dan amalan mereka pun tertolak. Kemudian Allah tutup dengan ucapan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasannya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Allah sering menyebutkan nanti berkenaan dengan hati, dimisalkan dengan bumi. Bumi yang kemudian datang musim dingin. Mungkin di kita agak sulit kita lihat karena kita tidak mengalami 4 musim. Tapi pada sebagian negara yang mengalami 4 musim, mereka betul-betul melihat bagaimana ya suatu tempat yang tandus karena dingin, yang musim dingin, rontok seluruh dedaunan di pepohonan.
hilang seluruh ya kehidupan yang awalnya dipenuhi dengan binatang, ya dipenuhi dengan kehijauan, dipenuhi dengan air yang mengalir, burung-burung berterbangan. Terkadang datang musim dingin, semuanya hilang. Tapi yang ajaib, manakala berganti musim itu, ya maka keluarlah semuanya. Ikan yang ada dalam lubang-lubang dasar kolam, ya kemudian keluar. Ya binatang yang kemudian berhibernasi, kemudian keluar. Ya pepohonan yang awalnya itu telah rontok, kemudian keluarlah dedaunan-dedaunan pucuk-pucuknya. Ini perumpamaan, Allah mau sebutkan. Ini adalah perumpamaan bagaimana hati itu bisa Allah hidupkan. Hati Anda itu akan jadi seperti itu pula kalau seandainya Allah mau hidupkan. Begitu pula sebaliknya, hati Anda begitu pula yang awalnya itu hidup dengan ayat, dengan zikir kepada Allah. Ya, dia bisa mati sebagaimana matinya musim dingin. Taib, maka disebutkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir, fihi isyaratun ila annahu ta'ala yulinul quluba ba'da qaswatiha wa yahdil hayara ba'da dhallatuha wa yufarrij kuruba ba'da shiddatiha. Ya, dan ini adalah dalil isyarat, ini adalah petunjuk bahwasannya Allah melembutkan hati ba'da qaswatiha, setelah kerasnya. Wa yahdil hayara ba'da dhallatiha, ya kemudian juga dia yang memberikan hidayah setelah sesatnya. Kemudian dia pula yang melapangkan hati setelah dia sebelumnya itu sempit. Ya, sebagaimana Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Maka ya kemudian beliau menutup dengan ucapan beliau, alladzi huwa lima yasha'u fa'alun wa huwal haqmul adlu fil jami'il fi'il al-latif al-khair al-kabir al-muta'al fasubhanal hadi liman yasha'u ba'dal idlal wal mudil liman arada ba'dal kamal alladhi huwa lima yasha'u fa'al wa huwal hakamul adlu fi jami'il fi'al al-latiful khabirul kabir muta'al. Beliau katakan, maka Maha Suci dia yang memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki setelah dia sesatkan. Memberikan kesesatan ya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kesempurnaan. Dia pula lima yasya'u fa'al, apa yang dia kehendaki dia akan kerjakan. Dia yang maha bijaksana, maha adil dari setiap seluruh perbuatannya, yang maha lembut, ya yang maha mengkhabarkan, ya kemudian dia yang maha besar, dia yang mengerjakan amalan-amalan perbuatan. Terakhir, akhirnya beliau Asy-Syaikh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi menutup ucapan beliau, ya fihi isyaratun ila anna man qadira ala ihya'il ardi ba'da mautiha biwabilil qatar fahuwa qadirun ala ihya'il qulubil maitah al-qasiyati bidzikr. Maka di sini isyarat ini adalah tanda bahwasannya dia yang mampu menghidupkan bumi setelah kematiannya, ya setelah datangnya hujan yang deras. Maka dia pula mampu menghidupkan hati setelah mati dan kerasnya hati tersebut dengan zikir. Dia hidupkan bumi dengan hujan, dia hidupkan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau berdoa, asa man ahyal arda mayyitata bil qatri ayyuhiyal qulubal mayyitata bidzikri. Ya, semoga saja yang menghidupkan bumi dengan hujan mau menghidupkan hati kita dengan zikir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah, ya dilembutkan hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.